Perhatikanlah. Pemuda itu hanya sedang menonton drama pendek di rumah. Tiba-tiba menemukan adegan yang aneh. Itu adalah antagonis dalam drama. Ternyata mirip sekali dengannya. Saat antagonis hendak memukul wanita tercantik di dunia, Raja Naga Agung tiba-tiba muncul. Mengendalikan dengan kuat. Pemuda itu melihat antagonis ditangkap. Tanpa bisa menahan diri, ia langsung mengutuk. Tidak disangka kata-katanya baru saja terucap. Kalian antagonis dalam drama ini. Benar-benar bodoh. Detik berikutnya, tiba-tiba petir menyambar dia. Dalam sekejap, pemuda itu terseret ke dalam ponsel. Ketika dia sadar kembali, tapi dia terlempar ke tubuh anjing antagonis dalam drama. Dan menurut waktu ini, dia hampir saja dipermalukan oleh memaksa pemeran utama wanita menikah. Diinjak oleh Raja Naga menjadi sampah. Janganlah. Aku hanya mengkritik, apakah perlu sehebat ini? Kenyataannya seperti yang diprediksi oleh pemuda. Orang tuanya tahu tentang anaknya. Menyukai Putri Jiang selama bertahun-tahun. Namun tidak pernah berhasil mendapatkannya. Maka mereka memutuskan untuk menjodohkannya. Untuk menikahkannya dengan seorang wanita. Namun si pemuda sama sekali tidak mendengar apa yang orang tua katakan. Melainkan dalam pikirannya, terus-menerus mengingat alur cerita drama pendek. Dengan cepat ia sampai pada kesimpulan. Asalkan bisa dalam 7 hari, bantu Raja Naga menemukan target balas dendam, maka ia bisa menghindari dibunuh oleh Raja Naga. Dan melanjutkan hidupnya sebagai putra keluarga. Memegang triliunan harta dan hidup dengan nyaman seumur hidup. Pada saat itu, Tuan Jiang membawa wanita masuk dengan tepat. Dan si pemuda seketika terpesona oleh kecantikan wanita itu. Akhirnya ia mengerti mengapa pemilik sebelumnya dapat dengan rela menjadi anjing peliharaan. Kemudian, ibunya mengajukan permintaan kepada Tuan Jiang agar kedua anak ini menikah. Lebih baik melangsungkan pernikahan hari ini. Si pemuda langsung panik mendengarnya. Namun tuan rumah Jiang tidak ragu sedikit pun. Langsung menyetujuinya. Wanita itu segera menyatakan, pemuda itu terkenal sebagai playboy. Saya tidak ingin menikah dengannya. Tuan rumah Jiang sedang bersiap untuk menyalahkan putrinya. Tidak disangka pemuda itu melangkah lebih dulu. Dia bangkit terlebih dahulu, menunjukkan penolakannya terhadap pernikahan ini. Ibunya juga mendengar. Sang paman bingung. Pemuda itu segera menjelaskan. Dia menyadari bahwa pernikahan bukanlah main-main. Melon yang kuat tidak manis. Namun tuan rumah Jiang memberitahu pemuda itu, tidak perlu peduli dengan pikiran wanita. Dia segera pulang untuk mengambil buku nikah. Kamu ingin aku mati, bukan? Jika begitu, lalu aku akan memberimu dorongan. Paman Jiang, kamu terlalu berpikir. Ini adalah keputusan saya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Yingyu. Aku pikir Yingyu benar. Aku hanya seorang playboy. Aku tidak mampu memberikan kebahagiaan pada Yingyu. Bulan terpantul. Membutuhkan seseorang. Seseorang yang benar-benar luar biasa. Semua orang segera mengikuti arah jari pemuda. Melihat ke arah pria. Ayah pemuda segera bertanya. Siapa orang ini? Tuan Jiang mengatakan dengan santai. Dia adalah pengawal wanita. Namun pemuda tentu saja tahu. Pria itu bukan sekadar pengawal biasa. Kemudian memberitahu Tuan Jiang. Dilihat dari ekspresi wajah pria. Pria itu pasti akan menjadi menantu Jiang. Jangan hanya melihat dia sebagai penjaga keamanan. Di masa depan, dia pasti akan menjadi sosok luar biasa. Namun ayah pemuda malah berbicara tentang dirinya sendiri. Anaknya kemarin malam minum terlalu banyak. Sekarang masih pusing. Itulah sebabnya dia berbicara kacau di sini. Tuan Jiang segera memberitahu pemuda. Jika melihat kekayaannya, tidak akan bisa memberikan kebahagiaan pada wanita. Apa kemampuan si penjaga keamanan itu untuk memberikan kehidupan yang diinginkan oleh putrinya? Apakah hanya karena dia pria tampan? Pria itu langsung marah besar setelah mendengarnya. Semoga pasangan yang saling mencintai akhirnya bersatu. Pemuda itu segera merasa ada masalah besar begitu melihatnya. Aku pergi dulu. Aku percaya Yuelun telah memberikanmu tugas. Kamu pasti akan membuatnya bahagia. Sun akan tiba dalam 7 hari. Aku sudah tahu. Kamu tidak perlu bicara. Semoga pasangan yang saling mencintai akhirnya bersatu. Ini bukan urusanku lagi. Aku pergi dulu. Sempurna. Sempurna. Sekarang aku bisa melanjutkan dengan lancar. Mengendarai mobil mewah. Mengendarai mobil mewah. Tinggal di rumah mewah. Kehidupan mewah yang dikelilingi oleh banyak wanita cantik. Aku sudah datang. Berhenti. Sungguh kacau. Xiao tadi mengatakan semuanya benar. Aku tanya padamu, benar kan? Tuan Jiang, mohon tenang. Tenanglah. Mengapa aku harus tenang? Kamu, pengawal kecil, masih berangan-angan untuk merangkul keluarga Jiang kami. Jika tidak membinasakan keluarga, kebenaran masih belum diketahui. Tidak boleh mengungkapkan identitas. Saya adalah Raja Naga. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu menghina begitu? Ayah, apakah aku tidak memiliki pilihan? Hakku untuk menjalani hidupku sendiri. Pilihan. Kamu berikan aku pilihan. Seorang pengawal? Seperti mencari gelandangan di jalan ini. Mencari seorang gelandangan. Apa bedanya? Masih ada perbedaan. Setidaknya pengawal dihitung sebagai bukan pekerjaan yang serius. Bukankah yang kukatakan benar? Tidak bisa dikatakan salah. Lebih baik jangan bicara. Bukan. Lebih baik meruntuhkan 10 kuil daripada menghancurkan satu pernikahan.
Ini masalah perasaan. Menurutku kalian generasi tua ini, lebih baik jangan ikut campur. Yang muda yang berkuasa. Pada akhirnya kebahagiaan yang paling penting. Apakah ini yang seharusnya kamu katakan? Absurd. Ini untuk membuat orang lain tahu. Putriku, menikahi pengawal keluarga sendiri. Martabat keluarga Jiang kita. Di mana lagi kamu menaruhnya? Kamu penggemar mulai sekarang. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Ayah. Atau lakukan seperti yang kukatakan. Atau, saya akan membiarkan orang-orang menyelesaikan dia. Gu Xiaoyao, apakah ini tujuanmu? Bukan urusanku. Semua ini bisa kamu salahkan. Menyalahkan padaku. Ini tidak ada hubungannya dengan Xiaoyao. Kamu tidak mengatakan sepatah kata pun. Seperti ini, pengawalnya sudah baik. Bukankah? Tidak memikirkan perasaan ayahmu dan aku? Apakah kamu ingin membuatku marah? Ayah, meskipun begitu. Meskipun saya hidup sendiri seumur hidup, saya juga tidak mungkin bersama dengannya. Kamu, masalah ini dengan Paman Jiang. Jangan salahkan dia. Urusan perasaan bukanlah urusan seorang diri. Jika kita memiliki pandangan yang berbeda, murung dan kesepian. Jadi, mengapa harus seperti ini seumur hidup? Gu Xiaoyao, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Tidak peduli siapa yang mengatakannya. Dia harus pergi hari ini. Keluarga Jiang buta hati. Akhirnya akan menyesal. Yingyu. Tunggu aku. Bukan aku. Mimpi yang tidak masuk akal. Jadi itu bukan urusanku. Aku masih punya urusan. Kamu semua bicarakan dulu ya. Sepertinya, dia tidak seburuk yang saya bayangkan. Apakah selama ini, saya salah paham padanya? Ketua Paviliun Langit, Ular Berbisa. Pemimpin kuil Dewa Perang, Xiao Shan. Temui Raja Naga. Raja Naga memerintah dunia dengan kekuatan militer. Tak ada tandingannya di dunia. Semua bangkitlah. Laporkan ke Raja Naga. Semua orang dari Paviliun Langit telah menyusup ke dalam 4 keluarga besar. Sedang menyelidiki kebenaran. Jika pasukan kuil Dewa Perang, saat ini semua orang bisa masuk. Hanya berbicara tentang 10.000 tentara bayaran. Tidak peduli dengan keluarga mereka. Semua bisa dihancurkan dengan mudah. Jangan mengganggu ular di semak-semak. Kemampuan kita tidak hanya terbatas pada kekuatan militer. Apa yang saya inginkan, bukanlah puing-puing, melainkan kebenaran 5 tahun yang lalu. Bawahan mengerti. Dan pada saat ini pria memerintahkan ular perut untuk pergi menyelidiki anak muda itu. Menghindari segala faktor yang tidak pasti. Xiao Shan, menemukan langit dan dunia bawah tanah. Berapa lama dibutuhkan? 3 hari sudah cukup. Sebaiknya segera. Perintah Raja Naga akan dipatuhi hari ini. Yingyu, tidak perlu terlalu lama. Tunggu sampai dendam keluargaku terbalaskan. Kamu akan menemaniku berdiri di puncak bersama. Saat itu tiba, tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Sekarang saya telah mengacaukan plot. Semuanya sudah kacau. Berhasil menghentikan perjodohan paksa keluarga Jiang. Dengan begitu, datanglah. Bawa mobil sport Gigaton Eropa saya. Keluarkan mobil sport Gigaton Eropa. Saya berencana pergi memilih calon istri. Qin Mo, putra besar keluarga Qin, adik setia Gu Xiaoyao. Dalam cerita aslinya, karena ingin membalas dendam kepada Ye Fen bersama Gu Xiaoyao, maka keduanya mati bersama-sama dengan Gu Xiaoyao. Di antara penjahat, dia cukup setia. Namun saat ini, menelepon untuk apa? Hei, bro, ada apa? Hei, tebak apa yang telah kulakukan? Aku punya firasat buruk. Apa yang telah kau lakukan? Kita semua bersama-sama membawa adik perempuan Ye Fen telah diculik. Kamu penggemar adik perempuannya. Ya, dia mencuri pacarmu. Kita akan menculik adiknya. Hehe, bagaimana? Kaget tidak? Tak terduga, kan? Kamu sialan. Jangan sekali-kali menyentuhnya. Kamu tahu kamu berada di mana sekarang? Di pabrik terbengkalai di pinggiran barat. Baik, aku akan segera pergi. Jangan sembarangan bertindak. Kalau tidak, saya akan membunuhmu. Dengar belum? Aku tahu ini tidak semudah itu. Kumpulan anak muda nakal ini. Lihu, sekarang segera. Datanglah ke pabrik terbengkalai dan tunggu aku. Orang lain yang melakukan perjalanan waktu selalu menjadi raja. Mengapa saat giliranku, hidupku selalu dalam bahaya setiap hari? Tunggu sebentar. Ye Wanzhou dalam novel aslinya. Dia itu manis tapi sedikit bodoh.
Mungkin aku bisa menghilangkan prasangka Yeven terhadapku melalui kesempatan ini. Menghilangkan prasangka Yeven terhadapku sepenuhnya. Baiklah, kita lakukan itu. Kamu pergi kemana? Saya punya urusan. Saya pergi sebentar. Makan dulu sebelum pergi. Makanan akan dingin nanti. Jika makan dulu sebelum pergi, aku akan kedinginan. Ah, apa artinya? Si kakak ini, benar-benar terburu-buru. Apakah si kakak sudah datang? Ah, sedang dalam perjalanan. Ah, pastikan orangmu menjaga dengan baik. Jangan biarkan ada yang mengganggu sebentar lagi. Semuanya sudah diatur dengan baik. Hanya saja tidak terduga. Adik perempuan Yeven, juga sangat cantik. Memang begitu. Kakak, di mana orangnya? Untuk kalau untuk tayangan belum